Halo, hari ini kita akan bikin ayam goreng oatmeal dengan 5 spice yang wangi banget dan istimewa menggunakan Quaker rolled oat. Dan yang jadi highlightnya pastinya yang berbeda, ini kan tepung pelapisnya kita menggunakan oat. Nah, ini tuh dia jadinya jatuhnya lebih bertekstur dibandingkan kalau misalnya cuma pakai tepung tapioka ataupun terigu. Penggunaan roll oat ini tetap bisa menempel pada ayam dengan sempurna ya, seperti menggunakan tepung. Hasil masakan lebih crunchy ya, ditambah ini tekstur roll oat ini bakalan menarik banget kalau dilapisin ke ayam. Rolled oat, kepingan oat utuh serbaguna, ini tinggi serat dan dengan semua kebaikan oat di dalamnya, membuat makananmu menjadi lebih super. Hari ini kita akan bikin ayam goreng oatmeal dengan 5 spice atau ngohyo. Lalu yang akan bikin beda dan pastinya spesial ya, aku juga akan bikin taburannya yang sangat aromatik dikombinasikan dengan Quaker rolled oats. Nah, selain itu ayam goreng seperti ini tuh beda ya sama ayam goreng biasa. Jadinya bisa banget jadi sajian istimewa untuk disajikan bareng keluarga, termasuk yang bentar lagi akan merayakan Imlek. Oke, untuk bahan-bahannya di sini untuk penggunaan ayam kalian bisa sesuaikan ya. Di sini aku gunakan ayam paha file yang masih ada kulitnya. Cuman kalau mau yang versi lebih lean, misalnya mau pakai dada ayam file, itu juga masih bisa. Dalam mengolah ayam pastinya marinasi juga paling penting ya. Untuk marinasinya di sini kita akan perlu bawang putih, jahe yang udah diparut, kecap Inggris, kecap asin, telur, tepung maizena, dan pastinya untuk memberikan aroma ciri khas dari 5 spice ya atau 5 rempah. Nah, ini dia bubuk ngohyong. Bubuk ngohyong ini aromanya cukup ciri khas. Kalau buat yang nggak suka ini bisa di skip, nggak apa-apa ya. Kalau buat yang suka mungkin mau pakainya ekstra banyak itu juga bisa. Terus selain itu pastinya nanti kita akan perlu bumbu-bumbu ya, garam, gula, kaldu bubuk, dan juga merica. Lalu untuk tepung pelapisnya di sini kita akan gunakan Quaker rolled oat dan campuran sedikit tepung maizena. Lalu untuk taburannya nanti akan seperti pasir gitu, kita juga pastinya akan gunakan lagi Quaker rolled oats. Lalu ada bawang putih yang sudah dicincang, cabai rawit, cabai merah, ini kalian bisa pilih salah satu. Kalau mau bikin versi nggak pedas boleh di skip. Daun kari, daun pandan, susu bubuk, dan juga butter. Oke, yang pertama ini kita akan siapkan dulu untuk ayamnya. Kita akan marinasi ya. Ini potongan ayamnya, aku pakai paha file yang masih ada kulit. Kalau mau pakai dada file juga sama ya. Kan potongan ayamnya tebal. Nah, jadi ini aku mau tipisin dulu sedikit dengan cara kita sayat bagian samping yang tebel-tebelnya ini, tapi jangan sampai putus. Tuh. Dia selain bikin lebih tipis, pastinya nanti ayamnya lebih lebar juga ya, jadi big size. Nah, kalau udah tinggal dipukul-pukul aja pakai pisau, tapi jangan sampai putus. Ini tujuannya supaya nanti bumbu marinasinya meresap, daging ayamnya juga lebih lembut karena nanti kita akan marinasi pakai tepung maizena juga ya. Terus kalau udah, ini kalau masih cukup basah boleh dikeringin lagi dan kita akan masukkan ke dalam mangkok seperti ini. Terus kita tinggal masukkan bahan-bahan marinasinya, mulai dari telur, kecap asin, kecap Inggris, lalu untuk bubuk ngohyong. Nah, bubuk ngohyong untuk jumlahnya kalian bisa sesuaikan sesuai selera ya. Kalau yang nggak suka ini di skip aja nggak apa-apa. Garam, kaldu bubuk, gula, ini aku pakai gula emang cukup banyak supaya rasanya tuh dia lebih solid lagi, gurihnya lebih keluar. Merica, bawang putih ini kita tinggal haluskan aja. Dan juga jahe ya, ini tadi jahenya aku parut terus campur sedikit air dan kita akan peres bener-bener semua airnya sampai keluar. Cuman kalau kalian suka jahe yang strong mau dimasukin sama ampas-ampasnya juga nggak masalah. Dan yang terakhir ini yang akan bikin lembut tepung maizena. Kalau mau ganti sama pati kentang atau tapioka itu juga bisa. Lalu tinggal kita aduk sambil sedikit dipijet-pijet, tapi jangan sampai ayamnya hancur. Jadi tetap pelan-pelan. Terus kalau udah tinggal kita tutup aja seperti ini. Nah, ini aku mau diamin kayak gini di suhu ruang aja sekitar 1 jam. Cuman kalau mau lebih lama dari 1 jam mungkin kalian bisa masukin kulkas. Nanti 30 menit sebelum mau digoreng ini kita keluarin lagi supaya dalam suhu ruang ya, lebih cepat matang. Oke, sekarang ini aku mau siapin untuk tepung pelapisnya. Kita akan gunakan Quaker rolled oat dan juga tepung maizena. Nah, ini pertama Quaker rolled oat. Jadi ini tuh merupakan kepingan oat utuh serbaguna ya. Ini sebagian utuh kayak gini, setengahnya lagi kita akan haluskan sedikit ya supaya nanti teksturnya juga lebih bervariasi dan dapat menutupi ayamnya dengan lebih baik. Lalu terakhir ini aku mau tambahin juga sedikit tepung maizena atau kalau mau pakai tapioka apa juga bisa. Terus kita akan aduk aja dan tinggal kita lapisin ayamnya. Oh ya, ini pastikan ya sebelum kita akan lapis ayamnya, ini ayamnya dalam keadaan basah ya karena bumbu marinasinya supaya pelapisnya ini bisa nempel dengan baik. Penggunaan roll oat ini tetap bisa menempel pada ayam dengan sempurna ya, seperti menggunakan tepung. Hasil masakan lebih crunchy ya, ditambah ini tekstur roll oat ini bakalan menarik banget kalau dilapisin ke ayam.
Rolled oat, kepingan oat utuh serbaguna, ini tinggi serat dan dengan semua kebaikan oat di dalamnya, membuat makananmu menjadi lebih super. Jangan lupa awali harimu dengan konsumsi Quaker Oat diselingi dengan olahraga untuk bantu jaga kolesterol dalam darah. Nah, ini karena potongannya besar, pastikan ini sela-selanya juga udah terlapisi dengan baik ya. Bisa kita bantu dengan cara ditekan-tekan juga seperti ini. Nah, kalau misal bagian kulitnya susah nempel, ini boleh kita siram lagi sama bumbu marinasinya sedikit dan kita timpa lagi sama pelapisnya. Nah, kalau udah kayak gini, baiknya ini kita diamkan lagi sekitar 3-5 menit supaya pastikan si tepung pelapisnya ini benar-benar nempel ya, karena kepingan oat ini udah pasti dia lebih berat dibandingkan tepung yang halus. Jadi perlu waktu juga untuk dia menempel ke ayamnya. Aku akan goreng dengan 2 cara. Yang pertama ini pastinya menggunakan minyak ya. Pertama kita set ini di temperaturnya yang panas. Lalu kalau strukturnya sudah terbentuk, ini boleh kita kecilkan sedikit api ya. Dan dibalik perlahan seperti ini, lalu tinggal digoreng aja sampai matang. Yang kedua, ini mungkin opsi yang tidak menggunakan terlalu banyak minyak, kita bisa juga menggunakan air fryer. Nah, caranya ini pertama kita oles dulu dengan minyak yang bagian atas, lalu kita akan balik dan taruh di keranjang air fryernya, lalu kita oles lagi dengan minyak. Nah, seandainya kalau nggak pakai minyak, itu tuh biasanya si tepung-tepungnya dia kalau udah matang pun dia masih putih dan rasanya tepung banget ya. Jadi memang kalau mau kita spray, kalau nggak dioles sama sedikit minyak kayak gini. Kalau udah ini tinggal kita masak aja di 185 derajat kurang lebih 20-25 menit. Sebenarnya kalau ayam tipis kayak gini mungkin bisa matang lebih cepat dari itu, tapi biasanya struktur luarnya itu tuh belum crunchy, makanya kita perlu waktu yang cukup lama. Nah, sekarang kita akan bikin taburannya. Ini mungkin stylenya mirip-mirip lada garam, tapi jauh lebih rame ya. Nah, pertama ini kita siapkan dulu cabenya. Ini aku mau potong-potong. Sama kalau kalian belum cincang bawang putih, boleh dicincang dulu. Cabai rawit juga kalau mau ekstra pedas, kalau enggak tinggal di skip. Lalu daun pandan juga, ini aku mau iris-iris ya. Daun pandannya nanti ini bakal kering dan bisa dimakan. Siapkan wajan, lalu kita akan panaskan minyak. Ini secukupnya untuk menggoreng bawang putih ya. Nah, ini di api sedang aja, jangan terlalu besar, karena kalau bawang putih itu kan dia cepet pahit. Ini pastikan kita aduk-aduk terus. Terus kalau dia udah sedikit menguning kayak gini, ini udah setengah matang. Sekarang kita masukkan bahan-bahan lainnya. Mulai dari daun pandan, lalu cabenya juga kita masukin. Dan di sini yang akan bikin wangi dan juga spesial ya, kita akan tambahkan juga Quaker rolled oat. Terus daun karinya juga kita masukin, butternya juga masuk, susu bubuk. Lalu kita akan beri bumbu dengan kaldu ayam bubuk, sedikit gula dan juga merica. Nah, kalau udah ini benar-benar tinggal kita aduk-aduk aja, tapi ingat ya, ini harus di api kecil supaya semuanya kering, wanginya keluar tapi nggak gosong. Kalau apinya terlalu besar biasanya cepat gosong dan ada rasa pahit, malah nggak enak. Ini hidangannya benar-benar rame ya, mulai dari teksturnya, rasanya, dan pastinya wangi. Pertama ini ayamnya ya, dia rasanya meresap dan juga wanginya keluar.
dari bubuk ngohyongnya atau Five Spice, tapi nggak cuma ngohyong doang, bawang putihnya juga kerasa, ada asinnya, gurihnya, sedikit manis. Nah, jadi itu penting seimbang antara aroma yang kuat dari ngohyong dan juga bahan-bahan lainnya ini harus tetap kerasa atau kecium gitu. Terus juga teksturnya lembut karena tadi kita marinasi ya. Dan yang jadi highlightnya pastinya yang berbeda, ini kan tepung pelapisnya kita menggunakan oat. Nah, ini tuh dia jadinya jatuhnya lebih bertekstur dibandingkan kalau misalnya cuma pakai tepung tapioka ataupun terigu gitu. Ditambah lagi nih ada aroma toasted dari oat yang kegoreng dan juga oat yang buat taburan ya. Jadi si oatnya itu kan tadi kita masaknya pelan-pelan sama susu bubuk juga. Pastinya dia ke toast pelan-pelan, terus juga jadinya wanginya bener-bener keluar. Untuk yang air fried, nah biasanya kalau misalnya kita masak menggunakan air fryer, untuk ngedapetin tekstur crunchy-nya ini memang dimasaknya perlu waktu lebih lama dibandingkan digoreng. Tapi tekstur ayamnya ini tetap juicy dan juga pastinya meresap rasanya. Sama kayak tadi, kalau rasa sih mirip-mirip. Yang ini mungkin lebih crunchy ya. Kalau yang ini dia crunchy-nya tuh agak sedikit lebih padat, tapi still oke buat kalian yang memang lagi diet nggak mau deep fry, bisa banget dicobain yang air fried. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk nyetok ya Quaker Roll Oat di rumah kalian. Kalian bisa beli di supermarket terdekat ataupun di e-commerce. Jangan lupa juga untuk cek sosial medianya Quaker ya, karena banyak banget inspirasi kreasi Quaker Oat di Instagram dan juga di YouTube channelnya Quaker Indonesia. Quaker Roll Oat ini baru dari Quaker Oat, world number one oat brand. Kepingan oat utuh serbaguna makes your meal super. Kalau kalian recook, jangan lupa tag ya Devina Hermawan @devispentry di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Mungkin kreasi oat favorit kalian apa, siapa tahu bisa jadi inspirasi juga. Stay tune terus and see you in the next video.